Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir tahun, tepatnya pada tanggal 30 Desember, kita selalu diingatkan kepada salah satu tokoh besar dalam sejarah yang wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009. Siapakah itu? Ialah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau biasa dipanggil dengan sebutan Gus Dur. Siapa sih itu Gus Dur? Nah, dalam video kali ini kami akan membahas dan juga menggali informasi tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ada beberapa hal yang akan kami bahas atau beberapa poin penting yang akan kami bahas di video kali ini, yaitu ada biografi, riwayat pendidikan, lalu ada gagasan dan juga pemikiran dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur. Nah, sedikit kata pengantar yang ingin saya sampaikan tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sejak ia terpilih sebagai Ketua Umum dari PBNU pada tahun 1984, beliau dinilai telah berdiri di garda paling depan dengan membawa pergulatan pemikiran keagamaan yang besar melalui epistemologi yang baru. Sosok Abdurrahman Wahid itu benar-benar sebuah teka-teki keberadaannya. Dia bukan tradisionalis konservatif, juga bukan modernis Islam. Dia sebagai seorang pemikir liberal, seorang pemimpin organisasi Islam berbasis tradisi terbesar. Harus diakui, Gus Dur adalah seorang guru bangsa yang telah mengajarkan banyak hal yang berbeda kepada kita semua, terutama tentang pendidikan. Sikapnya yang santai, pernyataan-pernyataan yang tajam, mengiris dan juga kepeduliannya terhadap permasalahan bangsa adalah bukti betapa besarnya cucu dari seorang Syekh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ini benar-benar seorang yang sulit dicari dan juga sulit untuk ditandingi kehebatannya. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir di Jombang pada tanggal 4 Agustus 1940. Beliau adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya yang bernama Kiai Haji Wahid Hashim merupakan putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng di Jombang. Ibunya yang bernama Hajah Solehah merupakan putri dari Kiai Haji Bisri Syamsuddin yang merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Den Anyar di Jombang, Jawa Timur. Kakek Gus Dur dari sanad ibunya merupakan Rois A'am di Nahdlatul Ulama sebagai pengganti Kiai Haji Wahab Hasbullah. Gus Dur menikah pada tanggal 11 Juli 1968 dengan Ibu Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 anak. Sejak kecil, Gus Dur sudah terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengemban tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama. Sekitar bulan April tahun 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri pertemuan Nahdlatul Ulama dengan mengendarai mobil. Akan tetapi, di tengah perjalanan, ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal dunia. Sebagai tokoh panutan masyarakat, Gus Dur sangat dihormati oleh banyak kalangan karena pengabdiannya kepada masyarakat, demokrasi, dan Islam toleransi. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur merupakan tokoh ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama pertama yang menjadi Presiden Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Masa kepresidenan beliau dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada 23 Juli 2001 ketika sidang istimewa MPR memakzulkannya. Meski menjabat presiden hanya dalam waktu yang singkat, namun Gus Dur sempat melakukan beberapa langkah besar, baik di pemerintahan maupun dalam kehidupan berbangsa. Secara berani, Kiai Haji Abdurrahman Wahid melakukan reformasi pemerintahan dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang saat itu dinilai sangat korup. Ia juga menaikkan gaji pegawai negeri, khususnya gaji buruh sebesar 100%.
Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Dan dalam kunjungannya ke Irian Jaya pada tanggal 30 Desember, Gus Dur bahkan menyetujui penyebutan nama Papua sebagai pengganti nama Provinsi Irian Jaya. Tidak hanya itu, ia pun memperbolehkan pengibaran bendera bintang kejora dengan syarat posisinya lebih rendah dari bendera merah putih. Dan langkah yang paling fenomenal dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat ia menjabat sebagai presiden adalah pengeluaran keputusan yang mencabut pemberlakuan Impers No. 12 tahun 1967 yang melarang budaya, adat istiadat, dan bahasa Cina di Indonesia. Gus Dur bahkan menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari raya libur fakultatif. Pencabutan itu tentu saja membuat warga Tionghoa bersukacita. Setelah lulus dari pendidikan dasarnya pada tahun 1953, Gus Dur dikirim oleh orang tuanya ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, sekaligus mondok di pesantren Krapyak. Setelah tamat dari sekolah tersebut, Gus Dur melanjutkan pendidikannya ke pesantren Tegalrejo yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Di sana Gus Dur dikenal dengan ritual-ritual mistik sufinya yang dibimbing oleh kiainya. Gus Dur sering berkunjung ke makam para wali yang ada di Pulau Jawa. Setelah 2 tahun Gus Dur mondok di Tegalrejo, akhirnya Gus Dur kembali ke Jombang untuk menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Tambak Beras hingga umur 20 tahun. Di sana Gus Dur menjadi ustadz sekaligus menjadi ketua keamanan di pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Hingga pada usianya yang ke-22 tahun, Gus Dur berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji sekaligus melanjutkan ke Mesir untuk menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Setelah menyelesaikan studinya di Al-Azhar, Gus Dur bermaksud untuk melanjutkan pendidikannya di Eropa. Namun dengan kondisi lain, yaitu persyaratan yang sangat ketat, itu menjadi hambatan Gus Dur untuk melanjutkan pendidikan ke Eropa. Hingga pada akhirnya Gus Dur menjadi pelajar keliling yang berkunjung ke universitas-universitas lain. Hingga pada akhirnya Gus Dur menetap di Belanda selama 6 bulan dan mendirikan perkumpulan mahasiswa Indonesia Malaysia yang menetap di Eropa. Semangat belajar Gus Dur tidak hanya sampai situ. Gus Dur pernah ditawari untuk melanjutkan pendidikan doktoralnya di Australia, namun tawaran itu belum bisa Gus Dur penuhi. Gus Dur merupakan orang yang sangat gemar membaca. Dia senantiasa memanfaatkan fasilitas perpustakaan milik ayahnya dan selalu berkunjung ke perpustakaan umum yang ada di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Gagasan dan pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Beliau merupakan seorang tokoh politisi, tokoh akademisi, bahkan tokoh keagamaan, dan beliau pun sering kita sebut dengan sebutan Kiai. Seorang tokoh biasanya memiliki gagasan dan pemikiran yang dihasilkan dengan cara tulisan ataupun pidato. Hal ini bisa kita lihat dari karya-karya Gus Dur yang memiliki visi dan misi yang berbobot. Salah satu karya Gus Dur adalah buku Bunga Rampai Pesantren.
Pada buku ini, Gus Dur menunjukkan rasa optimisnya bahwa pesantren dengan ciri-ciri dasarnya memiliki kemampuan yang luas untuk melakukan pemberdayaan, khususnya bagi masyarakat, terutama pada kaum tertindas dan termarginalkan. Bahkan dengan kemampuan fleksibelnya, pesantren dapat mengambil peran yang signifikan bukan saja dalam wacana keagamaan, tetapi juga dalam setting sosial budaya, bahkan politik dan ideologi. Hal ini diakui oleh Martin van Grunezen yang mengatakan bahwa kaum tradisionalis, termasuk pesantren yang terdapat di negara berkembang, adalah kelompok yang resisten dan mengancam modernisasi. Hal ini bisa dilihat dari dinamika sistem pendidikan di pesantren, yang tidak heran jika alumni pesantren sudah dapat melakukan berbagai peran yang demikian besar dalam konstelasi politik, ekonomi, pendidikan, seni, keagamaan, dan bidang lainnya. Lahirnya dinamika pesantren yang sedemikian rupa tidak lepas dari gagasan modernisasi dan juga dinamisasi pesantren. Gus Dur menginginkan terjadinya proses penggalakan kembali nilai-nilai positif yang telah ada dan melakukan pergantian nilai-nilai lama yang tidak relevan dengan nilai-nilai baru yang lebih relevan, serta dianggap lebih baik untuk menjaga eksistensi pesantren. Karya Gus Dur yang kedua dalam bidang pemikiran yaitu adalah tradisi keilmuan pesantren fikih sufistik. Tradisi keilmuan di pesantren yang bersifat fikih sufistik menurut Gus Dur terbentuk dan bersumber pada gelombang pertama pengetahuan Islam yang datang ke kawasan Nusantara, atau dakwah yang datang pada masa abad ke-13 Masehi. Disebut fikih sufistik karena corak dan karakter Islam pertama kali masuk Indonesia lebih menekankan konsep tauhid dan pengamalan-pengamalan ilmu syariah secara sufisme. Hal ini dikarenakan tidak bisa lepasnya pengaruh proses penyebaran Islam pada negara ini melalui Persia dan anak benua India yang dalam beragama lebih menekankan pada orientasi tasawuf. Selain itu juga karena adanya kesamaan antara pemikiran sufisme dan para penyebar Islam ke Nusantara dengan watak mistik masyarakat Indonesia pra-Islam, dari animisme sampai ke dinamisme. Hal ini dapat ditemukan dari beberapa literatur pesantren seperti buku-buku tasawuf dengan menggabungkan fikih dan amalan-amalan akhlak dijadikan bahan pelajaran utama seperti kitab Hidayah al-Hidayah dari Imam Al-Ghazali yang merupakan karya fikih sufistik paling menonjol dalam berabad-abad hingga saat ini.